Halo semua, selamat datang di podcast cerita kecil sebelum tidur. Sebelumnya aku mau bilang terima kasih ya buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya sebentar untuk berhenti dari keramaian dunia pada hari ini. Dan hari ini aku mau cerita tentang sesuatu yang mungkin pernah kita rasain diam-diam, tentang rasa takut saat berbicara di depan banyak orang. Dan mungkin kelihatannya sederhana gak sih? Kayak cuma presentasi kok gitu, cuma ngomong di depan kelas kok, atau kayak cuma ngejelasin materi kok. Tapi anehnya semua itu akan berubah saat kita benar-benar berdiri di depan banyak orang. Padahal hal sesimpel itu ya, sebelum kita merasakan berdiri di depan kelas gitu. Terus pas waktu udah kita berdiri, tiba-tiba kayak tangan mulai dingin, terus kayak jantung tuh berdebarnya sangat cepat gitu kan. Terus pikiran tuh kayaknya yang tadinya penuh mendadak jadi kayak kosong gitu kan. Kadang bahkan sebelum kita mulai bicara pun kita mulai takut duluan, kadang kayak sampai mual gitu karena saking gemeterannya. Jadi kayak takut salah, takut ditertawakan, takut terlihat bodoh, atau mungkin karena takut tidak diterima gitu. Pikiran-pikiran kita tuh seperti itu. Dan tanpa sadar, rasa takut itu membuat kita mulai meragukan diri kita sendiri gitu. Ya padahal sebenarnya public speaking itu bukan tentang menjadi orang yang paling benar atau paling hebat gitu kan, atau tidak melakukan kesalahan kayak seakan-akan sempurna sekali gitu. Dan bukan itu teman-teman gitu, tapi tentang gimana sih kita berani menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita. Karena berbicara itu bukan cuma soal suara, tapi juga tentang keberanian gitu. Dan anehnya kadang tuh kita tuh lebih banyak dari kita itu lebih takut berbicara di depan banyak orang daripada berbicara sendiri di dalam pikiran kita sendiri. Kan kadang kayak pikiran kita tuh terlalu berisik sekali gitu ya. Dan padahal setiap hari kita tuh terus berbicara dengan diri kita sendiri, mengkritik diri sendiri, kadang menyalahkan diri sendiri, atau membandingkan diri kita sendiri. Dan mungkin itu yang membuat rasa takutnya semakin besar. Karena sebelum orang lain mulai menilai diri kita gitu kan, sebelum orang lain menilai diri kita, kadang kita udah lebih dulu gitu loh menghakimi diri kita sendiri. Padahal orang lain tuh gak sepeduli itu loh tentang apa yang kita bawain di depan kelas. Makanya kenapa saat kita tampil di depan umum gitu, yang sebenarnya kita lawan itu ya bukan audiensnya, tapi apa? Tapi pikiran kita sendiri teman-teman. Pikiran yang terus bilang kalau nanti kamu salah gimana? Kalau nanti mereka nggak suka gimana? Kalau aku nggak cukup bagus gimana? Padahal itu ketakutan dalam diri kita sendiri, dan yang nyiptain pikiran kita sendiri teman-teman. Dan itu nggak terjadi, sebenarnya itu nggak terjadi gitu. Bahkan orang-orang yang sekarang terlihat percaya diri pun ya dulunya pernah merasakan gugup, dulunya pernah merasakan takut, pernah blank, pernah salah ngomong, pernah malu gitu. Tapi bedanya mereka tetap mau berani untuk mencoba gitu. Karena ya keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap melangkah walaupun takut, tetap melangkah walaupun membuat kesalahan gitu. Keberanian tuh bukan berarti kita sempurna teman-teman, tapi kita berani untuk mencoba melewati rasa takut kita, pikiran-pikiran negatif kita melampaui itu semua gitu. Tubuh kita cuma sedang merespon situasi yang kita anggap penting. Makanya jantung tuh berdebar, makanya tangan keringetan kayak gitu. Karena ya tubuh kita berpikir ini penting gitu loh. Jadi kalau kamu gugup saat bicara, itu bukan berarti ya kamu lemah, tapi memang respon terhadap tubuh kita kayak gitu. Itu karena ya kamu peduli terhadap apa yang sedang kamu bawakan. Lalu gimana sih caranya menghadapi rasa takut ini? Gimana caranya kita mengelola gitu ya rasa takut ini? Pertama, itu tentu aja persiapan.
Karena semakin kita memahami materi, semakin tenang kita saat menyampaikan. Kalau kita paham nih apa nih yang mau kita bawain gitu kan, kita mempersiapkan itu kita akan benar-benar fokus gitu pada materi itu. Apalagi kalau misalnya materinya yang benar-benar kita banget gitu loh, materinya tuh udah di luar kepala kita dan itu tuh menjadi kesukaan kita. Itu tuh akan ya seperti kita ngobrol biasa aja kayak teman kita gitu. Jadi kita bisa bicara lebih natural, lebih santai, dan bahkan lebih hidup gitu kan, karena kita mau mengajak audiens kita untuk gimana nih, mau mengajak untuk discuss gitu lah, kayak gitu. Dan ya itu tuh udah nggak dihafal lagi gitu kan, audiens pasti bisa merasakan itu gitu. Kalau misalnya memang kita lebih enjoy, kita tenang, kita santai gitu, jadi kayak mereka bisa tahu mana yang benar-benar memahami apa yang dibicarakan dan mana yang hanya membaca teks kayak gitu. Dan selain itu, cara kita menyampaikan itu juga penting. Jadi public speaking itu bukan berarti berdiri, diam, mematung gitu kan, enggak, tapi kita jalan ke kanan, ke kiri gitu kan, menghidupkan suasana di dalam publik gitu, di dalam kelas atau di masyarakat gitu kan. Kita menghidupkan suasana audiens, kita mengajak audiens itu berpikir, merasakan, terus juga berdiskusi dengan apa yang sedang kita sampaikan kayak gitu. Karena ya audiens tidak pengen merasakan kayak seakan-akan sedang diceramahi gitu kan. Mereka ingin merasa diajak untuk berbicara gitu. Dan satu hal lagi yang penting, itu jangan terlalu mengejar untuk sempurna. Karena semakin kita memaksakan diri untuk sempurna, ya semakin besar tekanan yang kita rasakan. Jadi kita tuh seakan-akan berada di dalam sebuah pressure gitu kan, yang kalau misalnya kita di bawah sebuah tekanan itu nanti kita kayak pikiran kita tuh berkecamuk dan pikirannya jadi kemana-mana gitu. Jadi nggak apa-apa kalau salah sedikit atau gugup, itu nggak apa-apa banget. Audiens tuh seringkali tidak terlalu fokus pada kesalahan kecil itu gitu loh. Mereka lebih mengingat bagaimana kita membuat mereka merasa lebih dibawa gitu di dalam sebuah diskusi itu gitu. Dan apakah kita tuh tulus, apakah kita percaya dengan apa yang kita sampaikan, dan apakah kita membuat mereka merasa terhubung dengan apa yang kita bawakan kayak gitu. Pada akhirnya public speaking bukan tentang tampil hebat gitu, tapi tentang koneksi, tentang bagaimana suatu manusia itu berusaha dipahami oleh manusia lainnya kayak gitu. Dan mungkin ya disitulah letak indahnya berbicara gitu kan. Jadi dengan berbicara kita akan terkoneksi gitu. Terhubung dengan manusia satu dengan manusia lainnya. Dengan berbicara kita bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman kita gitu, bahkan menyembuhkan diri kita sendiri kayak gitu. Jadi kalau suatu hari nanti kamu kembali merasakan takut untuk berbicara, ingat satu hal ini baik-baik. Kamu tidak harus sempurna untuk bisa didengar. Karena kamu hanya perlu cukup berani untuk memulai. Dan mungkin malam ini adalah langkah kecilmu untuk mulai percaya pada dirimu sendiri, pada suaramu sendiri kayak gitu. Dan semoga hari ini kamu berani untuk mencoba dan berlatih. Mungkin cukup sekian podcast cerita kecil sebelum tidur kita pada hari ini. Aku minta maaf bila ada salah-salah kata, dan see you. Bye-bye.